Novel 9 Matahari, Bab 491. Penatua Liu terkejut melihat kehadiran Lu Dachong. Sebagai anggota geng Harimau Putih yang terkenal di Zhongzhou, kekuatan mereka tak kalah dengan Sekte Tianxuan. Tak lama kemudian, banyak anggota geng Harimau Putih bergabung dengan Lu Dachong, mendarat di lapangan dan mengepung murid-murid Tianxuan. "Huff, Liu Jian, kamu mengenal saya, mengapa tidak segera pergi? Apakah kamu ingin aku melakukan sesuatu padamu?" ujar Lu Dachong sambil memandang tajam ke arah Penatua Liu. "Tuan Lu, Tuan Liu Yun telah menangkap Tuan Muda Zhou Zheng dari Sekte Tianxuan. Ini masalah yang sangat serius bagi Sekte Tianxuan kami. Kami tidak akan membiarkannya begitu saja. Kami harus menyelamatkan Tuan Muda Zhou Zheng," ujar Penatua Liu dengan berani. "Aku tidak peduli dengan omong kosongmu. Tuan Muda Zhou Zheng adalah milikku sekarang. Jangan coba-coba menyentuh Tuan Liu Yun," balas Lu Dachong dengan nada mencibir. "Tapi kami harus menyelamatkan Tuan Muda Zhou Zheng," sahut Penatua Liu tanpa gentar. "Huff, baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi, jangan harap kalian bisa lolos dari geng Harimau Putih dengan mudah," ujar Lu Dachong sambil melangkah menuju Penatua Liu. "Bos Lu, kamu terlalu banyak menipu orang." Penatua Liu sangat ketakutan dan marah, dan dengan cepat mundur. Lu Dachong adalah penguasa alam Dongtian, beraninya dia bertarung dengan Lu Dachong. "Aku lebih kuat darimu, tetapi jika aku menggertakmu, apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Lu Dachong berkata sambil tertawa lebar. Emosi Lu Dachong adalah yang paling mudah tersinggung. Dalam keadaan normal, dia tidak terbiasa berdebat dengan orang lain. "Lu Dachong, apakah menarik bagimu untuk menindas yang kecil dengan yang besar seperti ini?" Tiba-tiba terdengar raungan keras. Kemudian, sesosok yang memancarkan kekuatan spiritual yang mencengangkan muncul di kejauhan, melintasi langit, dan mendarat di antara Lu Dachong dan Penatua Liu dalam sekejap. Ini adalah pria parubaya yang tinggi dan kurus, mengenakan jubah Tao dan memegang pengocok debu di tangannya. Dia berpakaian lengkap seperti pendeta Tao. "Zhou Tianming," Lu Dachong menyipitkan pandangannya. Pria parubaya di depannya adalah pemimpin Sekte Tianxuan, Zhou Tianming, dan dia juga penguasa alam gua pertama, setenar Lu Dachong. "Lu Dachong, kapan Sekte Tianxuan kami memprovokasimu? Mengapa kamu ingin menyerang anggota Sekte Tianxuan kami?" Petik 2. Zhou Tianming menatap Lu Dachong dengan mata marah, dan bertanya, "Kalian dari Sekte Tianxuan tidak memprovokasi saya, tapi Anda memang memprovokasi Tuan Liu Yun. Memprovokasi Tuan Liu Yun berarti memprovokasi saya, Lu Dachong." Petik 2. Lu Dachong berkata sambil mencibir. "Lu Dachong, seorang alkemis harta karun kelas 1, apakah layak bagimu untuk merobek wajahmu dengan Sekte Tianxuan kami?" "Lu Dachong, saya pikir tujuan Anda datang ke Danceng untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia kali ini juga untuk bertemu dengan beberapa alkemis yang brilian. Bagaimana dengan ini? Jika Anda tidak lagi peduli dengan Tuan Liu Yun, saya dapat memperkenalkan Anda kepada seorang alkemis kelas 2. Putri saya menikah dengan cucu dari Danta tertua ke-6. Sangat mudah untuk memperkenalkan beberapa master alkimia kepada Anda. Bagaimana?" Petik 2. Zhou Tianming berkata. Mendengar kata-kata Zhou Tianming, Lu Dachong terkejut. Sejujurnya, lamaran Zhou Tianming sangat menarik. Mampu berkenalan dengan alkemis peringkat kedua sangat bermanfaat bagi perkembangan geng Harimau Putih. "Guild Master, ini adalah kesempatan." Di kamp White Tiger Gang, seorang lelaki tua berambut putih melangkah maju dan berbisik kepada Lu Dachong. Pria tua berambut putih ini adalah sesepuh dari White Tiger Gang. "Lu Dachong, kesempatan ini langka," kata Zhou Tianming. "Tuan Liu Yun, ini tidak hanya memprovokasi Sekte Tianxuan kami, tetapi juga membawa anak saya pergi. Tidak mungkin Sekte Tianxuan kami membiarkannya pergi. Anda geng Harimau Putih, mengapa repot-repot terlibat?" Zhou Tianming menunjuk ke arah Ye Yunfei dan melanjutkan. Tangan Ye Yunfei berada di belakang punggungnya, wajahnya tenang, dan dia menyaksikan dengan dingin dari samping, seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia tidak memiliki banyak tekanan untuk menghadapi Master Alam pertama gua. Meskipun dia tidak bisa mengalahkannya, tidak sulit sama sekali untuk keluar dari tubuhnya. Feng Yunjue telah kembali ke sisi Ye Yunfei, berdiri dengan tangan tertunduk. Ternyata Tuan Liu Yun menangkap putra pemimpin Tianxuan. Pantas saja, orang-orang Tianxuan akan menemukannya. Kerumunan di sekitarnya semua tercengang.
Saat ini, semakin banyak orang yang datang untuk menonton, lantai dalam dan luar dipenuhi air. Mata semua orang tertuju pada Lu Dachong, untuk melihat bagaimana dia akan memilih. Semua orang mengerti bahwa pilihan Lu Dachong akan menentukan nasib Tuan Liu Yun. Jika Lu Dachong memilih untuk melepaskan Tuan Liu Yun, maka Tuan Liu Yun pasti akan jatuh ke tangan Sekte Tianxuan dan mengalami nasib yang menyedihkan. Zhou Tianming adalah penguasa gua, Tuan Liu Yun sulit untuk terbang. Guangzu, jangan pikirkan itu, kesempatannya langka. Pria tua berambut putih itu berbisik. Tidak, Tuan Liu Yun baik padaku. Aku, Lu Dachong, bukan orang yang kejam. Aku tidak bisa mengecewakannya. Zhou Tianming, denganku di sini, kamu tidak bisa menyentuh Tuan Liu Yun hari ini. Lu Dachong tiba-tiba mengertakkan gigi, membuat keputusan, dan berkata dengan lantang. Orang ini menarik. Ye Yunfei sedikit tersenyum, agak berterima kasih. Tuan Klan, lelaki tua berambut putih itu menjadi cemas. Berhenti bicara, aku sudah mengambil keputusan. Luda bergegas menatap pria tua berambut putih itu. Lu Dachong, apakah kamu benar-benar ingin mengurus masalah ini? Zhou Tianming meraung dengan marah. Benar, aku akan membereskannya, jawab Lu Dachong. Kamu, Zhou Tianming sangat marah. Nah, aku menyarankanmu untuk segera menyerahkan putraku. Jika tidak, aku berjanji, kamu tidak akan bisa keluar dari Pil City. Zhou Tianming menatap Ye Yunfei dengan tatapan dingin, dan berkata dengan dingin, saya adalah orang dengan satu karakteristik, yaitu saya lembut tapi tidak keras. Jika Anda mengancam saya seperti ini, Zhou Sheng, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Ye Yunfei tersenyum tipis. Nah, kamu mencari kematian. Zhou Tianming meraung dengan marah, mengeluarkan tekanan kekuatan spiritual, keluar melalui tubuhnya, seperti badai, menghancurkan Ye Yunfei. Lu Dachong melangkah maju dan berdiri di depan Ye Yunfei, segera menghilangkan semua tekanan kekuatan spiritual yang dikeluarkan oleh Zhou Tianming. Lu Dachong, mata Zhou Tianming merah, dan kemarahan muncul di tubuhnya, bergulir. Oke, kamu tunggu, Lu Dachong, apa yang kamu lakukan hari ini akan membawa bencana ke geng Harimau Putih. Dan kamu, nak, jika aku tidak membunuhmu, aku, Zhou Tianming, tidak akan menjadi manusia. Zhou Tianming mengertakkan gigi, ucapkan kata demi kata. Haha, Zhou Tianming, jika kamu punya cara, gunakan saja, jangan bicara omong kosong yang tidak berguna di sini. Lu Dachong berkata sambil tertawa lebar. Karakternya selalu menjadi karakter yang tidak takut pada apapun, jadi dia tidak takut dengan ancaman Zhou Tianming. Pria tua berambut putih dari White Tiger Gang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tahu bahwa meskipun kekuatan White Tiger Gang tidak lebih lemah dari Sekte Tianxuan, tapi, ini kota Dan. Putri Zhou Tianming menikah dengan cucu dari tetua ke-6. Danta, begitu Zhou Tianming menggunakan hubungan ini, saya khawatir geng Harimau Putih akan mendapat masalah besar. Tuan Zhu, aku khawatir kamu akan mendapat masalah besar kali ini. Memikirkan hal ini, lelaki tua berambut putih itu mau tidak mau menghentakkan kakinya dengan cemas. Novel 9 Matahari, Bab 492, Lu Dachong, tunggu saja, kamu akan menyesal. Ujar Zhou Tianming sambil mengibaskan lengan bajunya dan pergi bersama pasukan dan kuda Sekte Tianxuan. Meski ia tahu bahwa kekuatan Lu Dachong tak lebih lemah darinya, namun Zhou Tianming tak ingin bertarung, karena ia tahu Sekte Tianxuan tak akan mendapat keuntungan dari pertempuran itu. Tuan Liu Yun, jangan khawatir. Dengan kehadiranku, Lu Dachong tak akan berani menyentuhmu, ujar Lu Dachong pada Ye Yunfei. Tuan Lu, Zhou Tianming pasti tak akan membiarkan ini begitu saja. Begitu ia menggunakan hubungan Danta, anggota geng Harimau Putih mungkin tak akan selamat. Seru Ye Yunfei, khawatir. Kamu terlalu bingung dalam memprovokasi Zhou Tianming. Tambah Lu Dachong, apa yang kamu takutkan? Tentara datang untuk memblokirmu, air datang untuk menutupimu. Tuan Liu Yun adalah dermawanku, apakah aku tidak peduli? Baiklah, Penatua Sima, berhentilah bicara, tegas Lu Dachong. Meski Penatua Sima mencoba membujuknya, ia tak berhasil, karena Lu Dachong tetap berpendirian. Terima kasih banyak, Tuan Lu, ucap Ye Yunfei, merasa sedikit lega atas tindakan Lu Dachong. Tuan Liu Yun, Anda adalah dermawan saya. Jangan mengatakan hal-hal yang tak masuk akal seperti itu, tambah Lu Dachong dengan cepat.
Tuan Lu, Anda berada di atas alam pertama gua, setidaknya, Anda telah terjebak selama 7 atau 8 tahun. Ye Yunfei merasakan energi spiritual yang memancar dari Lu Dachong, dan berkata, "Itu benar, saya menerobos ke alam pertama gua 8 tahun yang lalu. Dalam 8 tahun terakhir, saya belum menembus alam. Namun, ini normal, semakin tinggi tingkat kekuatan seorang prajurit, semakin banyak sulit untuk menerobos. Ini akan memakan waktu lebih lama." Tuan Liu Yun, mengapa Anda menanyakan ini? Petik 2, jawab Lu Dachong, sedikit aneh. Aku bisa membiarkanmu menerobos ke alam kedua gua malam ini, kata Ye Yunfei dengan ringan. Apa, Tuan Liu Yun, apa yang kamu katakan benar? Ketika Lu Dachong mendengar kata-kata itu, dia terkejut, dan kemudian menunjukkan ekstasi. Tentu saja itu benar, Ye Yunfei mengangguk. Bagus, Tuan Liu Yun, beritahu saya berapa banyak uang yang Anda butuhkan, selama saya mampu membelinya, saya pasti akan memberikannya. Lu Dachong berkata dengan suara bergetar, sangat bersemangat. Tidak ada uang, aku memberikannya padamu. Ye Yunfei tersenyum. Karena Lu Dachong ini sangat membela diri, Ye Yunfei secara alami membalas dan memberinya beberapa keuntungan. Ini, Lu Dachong menggosok tangannya dengan gembira. Tuan Lu, Anda kembali dulu. Saya akan mengirimi Anda pesan ketika saatnya tiba, kata Ye Yunfei. Itu bagus. Lu Dachong mengangguk, dan pergi bersama anggota geng Harimau Putih. Pijakan geng Harimau Putih ada di hotel terdekat lainnya. Setelah Ye Yunfei kembali ke kamar, dia segera memasuki menara hantu dan memurnikan 2 Tian Jiao Yuandan. Terakhir kali, Ye Yunfei masing-masing memberi Din Sanguan dan Din Zhou 2 pil Tian Jiao Yuan, yang membuat mereka menerobos dari ranah pertama Dongtian ke ranah kedua Dongtian. Ye Yunfei percaya bahwa Tian Jiao Yuandan dapat memungkinkan Lu Dachong dengan mudah menerobos ke alam kedua gua. Mari kita sempurnakan satu lagi. Ye Yunfei berpikir sejenak, agar Lu Dachong menerobos malam ini, dia secara khusus menyempurnakan Tian Jiao Yuandan ketiga. Setelah menyempurnakan alkimia, Ye Yunfei menggunakan slip tiok komunikasi untuk mengirim pesan ke Lu Dachong. Lu Dachong tidak sabar untuk waktu yang lama. Setelah menerima transmisi suara, dia bergegas seperti terbang. Ye Yunfei memberinya 3 Tian Jiao Yuandans. Malam itu, ledakan. Di kamar tempat Lu Dachong menetap di hotel, gelombang energi spiritual yang kuat meletus seperti gunung berapi. Untungnya, Ye Yunfei meminjamkan dia 1 set bendera array terlebih dahulu, sehingga dia bisa mengatur array di ruangan sebelum dia menyerang dunia, untuk mengisolasi mereka dan menghindari terlalu mencolok. Jika tidak, terobosan Lu Dachong bisa meledakkan seluruh hotel hingga rata dengan tanah. Set bendera formasi ini direbut oleh Ye Yunfei dari Master Mu di kota Tianlan terakhir kali, dan efeknya sangat bagus. Tuan Liu Yun, saya telah menembus alam kedua Dongtian. Setelah Lu Dachong hancur, dia sangat gembira dan segera mengirim pesan ke Ye Yunfei. Segera, itu adalah hari berikutnya. Pertarungan melawan alkimia akhirnya resmi dimulai. Di tengah kota dan, di sebelah menara runcing, ada sebuah alun-alun besar. Alun-alun ini adalah lokasi Dou dan Hui. Saat ini, alun-alun sudah penuh sesak dengan orang, dan suara itu mengguncang langit. Di tengah alun-alun, area yang luas dikosongkan, dengan puluhan cincin berbaris. Arena ini adalah arena Dou dan. Di sisi timur alun-alun, ada platform yang melayang di udara. Platform ini setara dengan kursi VIP, dan orang yang duduk di atasnya semuanya adalah sosok besar dengan aura yang luar biasa. Di platform ini, ada pejabat senior Danta, perwakilan dari beberapa pasukan teratas di Zhongzhou, dan perwakilan dari banyak pasukan kelas 1. Di antara mereka, Lu Dachong memimpin anggota geng Harimau Putih untuk menduduki sebuah panggung. Zhou Tianming memimpin orang-orang dari Sekte Tianxuan, dan mereka juga menduduki sebuah platform. Din Sanguan, Ye Yunfei berjalan ke alun-alun, melihat sekeliling sebentar. Tanpa diduga, di salah satu platform, dia menemukan Din Sanguan. Din Sanguan membawa 3 diaken dan menduduki sebuah panggung. Beberapa kekuatan top lainnya di Zhongzhou, keluarga Feng Yun, klan Xiao, klan Su, Sekte Kamikaze, dan Sekte Tianyang, semuanya datang dengan sejumlah besar orang, termasuk penatua, diaken, dan murid, setidaknya beberapa ratus orang. Hampir memadati platform, hanya ada 4 orang di peron yang ditempati School of Escort, yang paling sepi. Terlebih lagi,
Ye Yunfei juga memperhatikan bahwa beberapa elit lain dari pasukan teratas mencibir dari waktu ke waktu, dan melihat ke platform Akademi Tao, sepertinya mengejek dan menyembunyikan niat jahat. Master Alkimia yang telah menerima surat undangan kami dari Menara Alkimia kami, silakan duduk di peron nomor 5, 6, dan 7. Kata seorang tetua Menara Alkimia dengan keras. Ketiga platform ini khusus disediakan untuk Master Alkimia yang diundang oleh Piltover. Hanya Master Alkimia yang telah menerima surat undangan dari Menara Alkimia yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan alkimia. Kalau tidak, Anda hanya bisa menjadi penonton dan menonton dari pinggir lapangan. Ye Yunfei melangkah dan berjalan menuju platform nomor 6. Di peron nomor 6, ada seorang diaken yang bertugas menerima dan memeriksa surat undangan. Hanya mereka yang memiliki surat undangan yang diizinkan masuk. Ye Yunfei berjalan ke platform nomor 6, mengeluarkan surat undangan yang diterimanya, dan menyerahkannya. Tuan Liu Yun, Anda tidak memenuhi syarat untuk duduk di peron ini, keluarlah. Diakon itu melirik surat undangan Ye Yunfei, dan berkata dengan sedikit sarkasme di matanya. Ini adalah surat undangan yang dikirimkan kepadaku oleh dantamu, mengapa aku tidak memenuhi syarat untuk duduk di platform ini? Ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap setelah mendengar ini. Aku bilang kamu tidak memenuhi syarat, jadi kamu tidak memenuhi syarat. Apakah kamu tidak yakin dan ingin membuat masalah di Pil Fighting Club kami di Piltover? Sebaiknya timbang dulu, berat badan sendiri. Petik 2, diakon itu tersenyum dingin, sepertinya mengabaikan Ye Yunfei. Apakah itu Tuan Liu Yun? Baru-baru ini, dia mencuri perhatian. Namun, mengapa Danta mempersulitnya? Apakah dia menyinggung Danta? Dia tidak secara langsung menyinggung Danta, tapi dia menyinggung Sekte Tianxuan. Petik 2, pemimpin Tianxuan dan tetua ke-6 Danta adalah mertua. Petik 2, itu dia. Petik 2, adegan ini menyebabkan banyak orang di alun-alun berdiskusi. Novel 9 Matahari, bab 493, menyinggung Sekte Tianxuan sama saja dengan menyinggung Menara Pil. Begitu Tuan Liu Yun secara khusus menjadi sasaran Menara Pil, dapat dikatakan bahwa akan ada banyak kesulitan di masa depan. Selama Pil Pagoda berbicara, diperkirakan tidak ada seorang pun di seluruh Zhongzhou, atau bahkan benua Tianxuan, yang berani mendatanginya untuk membuat alkimia secara terbuka. Selain itu, semua tokoh ramuan tidak akan berani membawa ramuan dan ramuan bersamanya lagi. Kesepakatan dan adalah selesai. Di alun-alun, banyak orang memandang Ye Yunfei dengan mata simpatik dan banyak bicara. Energi Danta terlalu besar, sekali seorang alkemis diincar Danta, ujungnya akan sangat sengsara. Hei, nak, kamu tahu betapa kuatnya. Kamu ingin bertarung dengan kultus Tianxuan. Ini baru permulaan. Petik 2, Zhou Tianming, pemimpin kultus Tianxuan, menatap Ye Yunfei dari udara, menunjukkan cibiran. Pada saat ini, di sisi timur alun-alun, di salah satu platform, sekelompok Danta tingkat tinggi sedang duduk. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang terlihat berusia 40-an, mengenakan jubah merah putih, dengan penampilan halus dan mata polos. Pria parubaya ini adalah Dan Jun, yang terkenal di Zhongzhou. Pemilik Menara Danta sebelumnya, itu juga merupakan simbol spiritual inti Danta. Master Pagoda Danta saat ini dan sekelompok tetua, seperti bintang yang memegang bulan, duduk di sekitar Dan Jun. Di platform lain di sekitarnya, tokoh-tokoh besar yang terkenal di Zhongzhou memandang Dan Jun ini dengan hormat. Karena, Lord Alchemy diakui sebagai alkemis dengan tingkat alkimia tertinggi di Profound Sky Continent. Saya tidak tahu berapa banyak orang hebat yang ingin meminta Pil Dan Jun, tetapi mereka tidak bisa. Selain itu, Dan Jun sendiri juga merupakan penguasa 6 alam gua. Siapa yang berani tidak menghormati karakter seperti itu? Apa yang terjadi? Mata Dan Jun sesekali melirik ke platform nomor 6, dan dia bertanya dengan santai. Diperkirakan seseorang ingin berpura-pura menjadi master alkimia dan ditemukan. Lagi pula, diundang untuk duduk di pertemuan alkimia kita di Menara Alkimia, dan untuk menunjukkan wajahmu, adalah suatu kehormatan bagi semua alkemis di dunia. Petik 2, seorang lelaki tua pendek dan kurus yang mengenakan setelan danta hitam dengan cepat menjawab. Lelaki tua pendek dan kurus ini adalah tetua ke-6 Danta, salah satu sosok kekuatan nyata Danta. Ya, petik 2, Dan Jun sedikit mengangguk, tidak lagi memperhatikan. Dia telah lama mundur ke belakang layar, fokus pada alkimia, dan mengabaikan manajemen khusus Danta. Kali ini,
Tujuan utamanya meninggalkan bea cukai adalah untuk menemukan penerus dan melatihnya. Mewarisi alkimiamu sendiri. Nak, cepat keluar dari sini. Anda tidak dapat memikul tanggung jawab untuk menghalangi klub pil pertarungan menara pil saya. Petik 2. Di peron nomor 6, Diaken memarahi Ye Yunfei. Nak, kamu telah menyinggung penatua ke-6, dan kamu masih ingin duduk di peron, memimpikannya. Diaken itu mencibir diam-diam di dalam hatinya. Bagus sekali, jangan menyesalinya. Ye Yunfei berpikir sejenak, menatap Diaken dalam-dalam, dan kemudian melihat ke platform tempat para eksekutif puncak menara dan berada, dengan sinar dingin di matanya. Haha, aku menyesalinya, aku tidak perlu menyesal, itu tidak bisa dijelaskan. Tersesat, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Diakon tidak bisa menahan tawa setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak berbicara, berbalik dan pergi bersama Feng Yunjue, dan menemukan tempat untuk berdiri di alun-alun. Tuan Liu Yun, datang dan duduklah di peron geng harimau putih saya. Saat ini, Ye Yunfei menerima transmisi suara dari Lu Dacong. Lu Dacong berhasil menerobos ke alam kedua gua tadi malam. Hingga saat ini, dia masih terbenam dalam ekstasi. Dia secara alami sangat berterima kasih kepada Guru Liu Yun di dalam hatinya. Tidak perlu, aku punya poin sendiri, jawab Ye Yunfei. Bagus, Tuan Liu Yun, jika Anda butuh bantuan, bicara saja, kata Lu Dacong melalui transmisi suara. Semuanya, selamat datang di Pil Tower kami, pertemuan alkimia 5 tahun. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah merah abu-abu perlahan naik ke udara dan berkata dengan lantang. Suaranya, dibawa berkah kekuatan spiritual, menggelinding seperti guntur, sampai ke telinga semua orang. Orang tua ini adalah Penatua Agung Danta, penguasa 5 alam gua. Alun-alun yang awalnya berisik, menjadi sunyi dalam sekejap, menatap Elder Danta. Selanjutnya, saya akan mencoba berbicara omong kosong sesedikit mungkin. Izinkan saya secara singkat memperkenalkan proses pertemuan alkimia hari ini. Pertama-tama, ini adalah kompetisi alkimia di antara para murid di menara alkimia kita. Mereka yang berkinerja baik dapat menjadi pribadi murid alkimia senior. The Great Elder berkata dengan keras. Jangan pikirkan yang lain, hanya Luohan, Hu Qing, Situ Yue, dan Xiao Cucu adalah 4 pelaku kejahatan muda yang memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung senior Danjun. Tak perlu dikatakan bahwa mereka berempat harus menjadi orang yang mendapatkan tempat. Di antara keempatnya, saya paling optimis. Tentang Luohan, petik 2, Huff. Menurutku, hanya Nona Xiao Cucu yang bisa menjadi murid langsung senior Danjun. Nona Xiao Cucu sudah lama mengasingkan diri, berspesialisasi dalam alkimia. Kuota ditentukan untuk diperoleh. Mendengar kata-kata itu tentang sesepuh agung, segera, banyak murid Danta tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Proses kedua dari Pil Fighting Club adalah Pagoda Pil kami mengirim perwakilan untuk melakukan pertukaran persahabatan dengan para master alkimia dari seluruh benua Tianxuan yang telah diundang oleh Pagoda Pil kami. Itu dapat dianggap sebagai berteman melalui alkimia. Petik 2, Penatua Agung melanjutkan, segera, sebagian besar ahli alkimia yang duduk di platform 5, nomor 6, dan nomor 7 merasa wajah mereka berseri-seri dan menunjukkan senyum puas. Diundang Danta untuk berpartisipasi dalam perang melawan alkimia adalah suatu kehormatan tersendiri. Ini menunjukkan bahwa tingkat alkimianya telah diakui. Untuk pengembangan di masa depan, ada manfaat besar. Terlebih lagi, setelah pertemuan alkimia selesai, sejumlah besar pasukan akan datang untuk berteman dengan para ahli alkimia ini. Bahkan, akan ada banyak kekuatan yang mengundang para master alkimia ini untuk bergabung dan menjadi level tinggi secara langsung. Faksi apapun, master alkimia dipersilakan untuk bergabung. Dalam proses ketiga klub pertarungan pil, menara pil kami akan mengeluarkan sejumlah besar pil roh berharga dan pil harta karun untuk dijual. Dan, harganya adil. Saya percaya bahwa semua orang akan puas. Petik 2, Petua Agung Danta berkata dengan lantang. Oke, petik 2, alun-alun segera bertepuk tangan. Banyak prajurit datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia Danta, hanya untuk membeli ramuan dan pil harta karun yang mereka butuhkan. Kualitas pil yang dijual Danta benar-benar terjamin, dan sangat populer. Oke, selanjutnya, mulailah proses pertama menara Doudan. Petik 2, The Great Elder mengumumkan dengan keras.
Murid alkimia kita, yang ingin berpartisipasi dalam pertarungan alkimia, langsung pergi ke ring. Dalam kelompok 10, mereka yang mendapatkan 3 besar akan terus berpartisipasi dalam pertarungan alkimia. Mereka yang gagal masuk 3 besar akan dihilangkan. Tetua itu berkata dengan keras. Segera, banyak murid Pil Pagoda mulai melangkah ke atas ring, dalam kelompok beranggotakan 10 orang, untuk bersaing dalam alkimia. Novel 9 Matahari, Bab 494. Dengan latar belakang dan kekuatan menara alkimia, para murid alkimia yang tumbuh secara alami sangat luar biasa. Ketika kompetisi alkimia untuk para murid dimulai, sorak-sorai terdengar dari waktu ke waktu di alun-alun. Namun, Ye Yunfei merasa sangat bosan dan menguap saat menontonnya. Sebagai seorang ahli alkimia, tentunya sangat membosankan untuk menonton penampilan para murid baru dalam alkimia ini. Baru ketika 3 murid hebat, Danta, Luo Han, Hu Qing, dan Situ Yue, muncul dalam kompetisi, Ye Yunfei sedikit memperhatikan. Ketiga jenius alkimia ini semuanya menghasilkan ramuan kelas 9, dan mereka setara untuk saat ini. Saat ketiga murid hebat ini muncul satu persatu di atas panggung, semua pejabat senior dari menara dan atau pemimpin senior dari berbagai kekuatan besar memperhatikan mereka, berkomentar, dan memuji mereka satu persatu. Lihat, Xiao Cucu ada di atas panggung. Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang melihat sekeliling, dan melihat seorang wanita jangkung berbaju pink dengan temperamen dingin, berjalan ke salah satu cincin. Itu benar-benar dia. Melihat wanita ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan senyum kecil. Xiao Cucu ini persis sama dengan Xiao Cucu yang Ye Yunfei kenal di kota Yuanyu sebelumnya. Ternyata identitas aslinya adalah murid inti dari pagoda Pil Zongsu. Namun, Xiao Cucu telah meninggalkan kota bulan purnama lebih awal dari Ye Yunfei, sehingga Ye Yunfei belum pernah bertemu dengannya lagi. Tingkat alkimia Xiao Cucu sebenarnya mirip dengan Luo Han, Hu Qing, dan Situ Yue. Melihat proses alkimia Xiao Cucu, Ye Yunfei diam-diam berpikir. Ye Yunfei, sebagai Danzun, memiliki tatapan yang begitu kejam, dia bisa melihatnya sekilas. Akhirnya, Luo Han, Hu Qing, Situ Yue, dan Xiao Cucu, 4 jenius alkimia, memasuki final. Di arena, mereka berempat berbaris dan memulai kompetisi, masing-masing memamerkan kekuatan magisnya yang luar biasa. Kerumunan di alun-alun juga dibagi menjadi 4 faksi, masing-masing bersorak untuk keempat jenius alkimia ini. Tuan Luo Han, ayolah. Tiba-tiba, Ye Yunfei mendengar suara seorang wanita di peron tempat Tian Xuan mengajar orang. Ye Yunfei menoleh dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan seorang wanita cantik dengan sosok panas dalam kemeja merah, berdiri di samping pemimpin Tian Xuan Zhou Tianning, berteriak untuk menghibur Luo Han. Ternyata putri pemimpin Tian Xuan menikah dengan Luo Han. Dari sudut pandang ini, Luo Han adalah cucu dari tetua ke-6 Danta. Ye Yunfei tiba-tiba menyadari, wanita berbaju merah itu pasti saudara perempuan Zhou Sheng, Zhou Ying. Di arena, di depan Luo Han, ada pemukulan tripod alkimia tua, dan banyak pola matahari, bulan, dan bintang terukir di tripod. Saat api pil yang mengamuk dinyalakan di kuali, pola matahari, bulan, dan bintang bersinar terang dan menyilaukan. Terlebih lagi, yang lebih menakjubkan lagi adalah di atas 9 langit, ada bintang yang berjatuhan dari langit. Ternyata itu Xing Chending. Dikatakan bahwa Xing Chending adalah harta karun yang ditinggalkan oleh sesepuh agung Danta ratusan tahun yang lalu setelah dia meninggal. Tanpa diduga, itu jatuh ke tangan Luo Han. Sesaat kemudian, seseorang mengenali Danding di depan Luo Han dan berteriak. Bahkan Danjun sedikit terkejut, dan melirik Danding di depan Luo Han. Awalnya, Luo Han, Hu Qing, Situ Yue dan Xiao Cucu memiliki tingkat alkimia yang hampir sama. Jika Anda ingin memberitahu pemenangnya, Anda harus berjuang keras. Namun, dengan Xing Chending, Luo Han jelas memiliki keuntungan. Pada titik ini, Hu Qing, Situ Yue, dan Xiao Cucu juga tidak terduga, dan semuanya terlihat sangat jelek. Mereka berempat memilih untuk menyempurnakan semua pil harta karun kelas 1. Saya melihat tripod alkimia di depan Luo Han, diselimuti cahaya bintang di seluruh langit, bersinar dengan cahaya ilahi, menyilaukan. Seluruh tubuhnya dianggap sangat suci, seperti anak bintang. Kemajuan alkimianya jelas lebih cepat dari 3 lainnya.
Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Luohan jelas berada di atas angin. Haha, Tuan Luohan hebat. Ayah, sepertinya Tuan Luohan adalah yang pertama. Tuan Luohan akan segera menjadi murid langsung Danjun, mungkin di masa depan, dia bisa mencapai ketinggian Danjun. Petik 2. Di peron tempat Sekte Tianxuan berada, Zhou Ying sangat bangga, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan terus bersorak. Hehe, Yinger, kamu menikah dengan suami yang baik. Bahkan ayah mengikutinya dengan wajah cerah. Petik 2. Zhou Tianming tertawa terbahak-bahak, dan dia juga sangat bangga. Para petinggi Sekte Tianxuan menyanjung ayah dan anak perempuan Zhou Tianming satu persatu. Sekte Tianxuan memiliki paman ini, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depan. Namun, yang paling saya khawatirkan sekarang adalah Senger. Senger masih memiliki tangan binatang kecil itu. Petik 2. Tatapan Zhou Tianming tiba-tiba beralih ke Ye Yunfei, penuh dengan niat membunuh. Ayah, jangan khawatir, Tuan Luohan sudah membuat pengaturan. Ada sejumlah besar master yang telah mengincar binatang kecil itu, dan di antara mereka ada beberapa master dari alam surga gua. Bajingan kecil itu tidak bisa melarikan diri. Zhou Ying berkata sambil mencibir. Oke, petik 2, aku ingin bajingan kecil itu tercabik-cabik. Kemudian, cari tahu asal-usulnya, keluarga di belakangnya, sekte, kerabat dan teman, dan semua orang yang berhubungan dengannya akan mati, dan tidak ada yang akan selamat. Selain itu, geng Harimau Putih juga akan musnah, dan Lu Dacong juga akan mati. Petik 2, Zhou Tianming mengertakkan gigi, nadanya sangat kesal. Hehe, sepertinya Hanner akan menang. Di peron tempat eksekutif puncak Danta berada, seorang lelaki tua tersenyum penuh kemenangan. Penatua Luo, keahlianmu luar biasa. Xing Chending telah hilang begitu lama, dan kamu benar-benar menemukannya dan memberikannya kepada Luohan. Jika bukan karena Xing Chending, pertandingan ini akan kalah dari Luohan jika bulan hilang. Kata sesepuh lainnya, dengan nada sedikit masam. Karena Situ Yue dilatih olehnya, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini. Danjun sedikit tersenyum dan berkata, semua ini berada dalam persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei. Denganku di sini, Luohan tidak bisa menang, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Mulai sekarang, lakukan apa yang aku katakan, dan aku berjanji, kamu akan menang. Di atas ring, Xiao Cucu tiba-tiba menerima transmisi suara. Siapa? Wajah Xiao Cucu sedikit berubah, matanya yang indah melihat sekeliling. Tetapi ada begitu banyak orang di alun-alun, bagaimana dia bisa menemukan orang yang mengirimkan suara itu? Jangan khawatir tentang siapa aku. Lakukan saja apa yang aku katakan. Transmisi suara itu terdengar lagi di lautan jiwa Xiao Cucu. Bagaimana aku tahu? Bisakah aku mempercayaimu? Xiao Cucu ragu-ragu, mengertakkan gigi peraknya. Alkimia yang saya berikan kepada Anda lebih baik daripada semua alkimia di menara alkimia Anda. Anda akan mengetahuinya begitu mencobanya. Tentu saja, Anda tidak harus mempercayai saya. Kemudian, dalam game ini, Anda pasti akan kalah dari Luo. Dingin, kata transmisi suara itu. Oke, aku bisa mencobanya. Xiao Cucu dengan cepat menimbang pro dan kontra di dalam hatinya, membuat keputusan, dan berkata. Jadi, transmisi suara itu terus berdering di lautan jiwa Xiao Cucu, menginstruksikannya secara detail bagaimana cara memperbaiki pil harta karun. Kamu menginstruksikanku untuk memperbaiki pil harta karun kelas 2. Xiao Cucu mengikuti instruksi dari transmisi suara. Setelah beberapa langkah, dia menemukan ada yang tidak beres. Sebab, transmisi suara itu justru membuatnya memulai kembali untuk menyempurnakan pil harta karun jenis lain. Pil harta karun kelas 2. Bagaimana mungkin? Aku hanya seorang alkemis kelas 1, dan aku sama sekali tidak bisa menyempurnakan alkimia kelas 2. Wajah cantik Xiao Cucu memucat. Aku bilang kamu bisa melakukannya. Kamu bisa melakukannya. Lakukan saja apa yang aku katakan. Jangan seperti ibu mertua, oke? Transmisi suara tiba-tiba menaikkan nadanya. Petik 2, kalau begitu, tidak apa-apa. Xiao Cucu tiba-tiba setuju. Petik 2, lihat, Xiao Cucu benar-benar mengosongkan alkimia, seolah-olah dia ingin memperbaikinya lagi, harta jenis lain. Petik 2, ya Tuhan. Xiao Cucu benar-benar memasukkan beberapa obat harta kelas 2 ke dalam kuali alkimia.
Mungkinkah dia ingin menyempurnakan pil harta karun kelas 2? Petik 2, Segera, serangkaian tatapan kaget semuanya menatap Xiao Cucu, penuh kejutan. Dia memang sedang memurnikan pil harta kelas 2, pil kekosongan 5 elemen. Tampaknya dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan baru sekarang dia mengungkapkannya. Petik 2, bahkan Dan Jun mulai memperhatikan Xiao Cucu, dan berbicara. Berkata, tidak mungkin, bagaimana mungkin dia menjadi alkemis harta karun kelas 2? Sama sekali tidak mungkin, dia pasti sensasional. Luo Han tidak bisa membantu menoleh untuk melihat Xiao Cucu, ekspresinya berubah drastis. Dia awalnya berpikir bahwa karena dia memiliki semua keuntungan, dia pasti akan menang, tetapi Xiao Cucu tiba-tiba mulai menyempurnakan pil harta karun kelas 2. Meskipun dia telah menghabiskan banyak energi untuk menantang alkemis harta karun peringkat kedua sebelumnya, dia tidak pernah berhasil. Waktu berlalu dengan lambat, setelah setengah jam, dan Cheng, tangan ramping Xiao Cucu tiba-tiba menepuk tubuh Kuali di depannya. Suara mendesing, 3 pil harta karun putih melayang ke langit, melayang di depannya. 3 di antaranya adalah pil kelas 2. Tiba-tiba, penonton gempar. Luo Han, Ketua ke-6 Danta, Zhou Tianming, Zhou Ying, dan semua orang di Sekte Tianxuan merasa malu dan tidak dapat diterima. Aku benar-benar memurnikan 3 pil harta kelas 2. Xiao Cucu gemetar karena kegembiraan, dan air mata mengalir di matanya yang indah. Hehe, lumayan, dia satu-satunya. Petik 2, bahkan Dan Jun mengangguk dan tersenyum, menunjukkan ekspresi penghargaan. Novel 9 Matahari, bab 495. Setelah itu, Patriark Menara Pil secara pribadi mengumumkan bahwa tahap pertama dari pertarungan pil telah selesai, dan Xiao Cucu berhasil meraih tempat pertama. Ini juga berarti bahwa Xiao Cucu berhak menjadi murid pribadi dari Dan Jun. Sia-sia, kamu membantu saya, siapa kamu sebenarnya? Tanya Xiao Cucu dengan penuh semangat, sambil mencoba mencari tahu siapa yang telah membantunya melalui transmisi suara tadi. Tampaknya, suara itu berasal dari arah ini, katanya sambil menunjuk ke arah Ye Yunfei yang berdiri di tengah kerumunan yang ramai. Namun, karena kerumunan yang begitu padat, Xiao Cucu kesulitan untuk menemukan orang yang telah membantunya. Segera, tahap kedua dari Dou dan Hui dimulai. Tahap ini merupakan ajang untuk manajemen Menara Pil dan beberapa master alkimia yang diundang untuk bersaing dalam bidang alkimia. Beberapa pejabat tinggi Menara Pil dan para master alkimia yang diundang tampil satu per satu di atas panggung untuk memamerkan keahlian alkimia mereka. Meski beberapa master alkimia yang diundang kalah dari petinggi Menara Pil, itu bukan karena mereka tidak mampu, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, pada saat itu, seorang pria muda dengan tangan di belakangnya muncul dari kerumunan penonton dan berjalan ke depan dengan langkah hati-hati. Siapa dia? Apa yang dia inginkan? Tanya orang-orang yang takjub melihat pria muda itu. Liu Yun. Serentak banyak orang mengenali pria muda tersebut sebagai guru Liu Yun yang terkenal di Zhongzhou baru-baru ini. Nah, apa yang ingin kamu lakukan? Ayo, keluarkan anak ini. Diaken yang mencegah Ye Yunfei memasuki platform nomor 6 tadi tidak bisa menahan keterkejutannya, dan segera bergegas, menghentikan Ye Yunfei, dan berteriak dengan marah. Namun, ketika saya melihatnya hari ini, saya sangat kecewa. Petik 2, Ye Yunfei mengabaikan Diaken itu, melihat ke platform tempat eksekutif puncak Danta berada, dan berkata perlahan. Kalimat ini, di bawah restu kekuatan spiritual, seperti guntur, dan bergemuruh di seluruh alun-alun, sangat jelas. Untuk beberapa saat, seluruh alun-alun sunyi senyap, dan semua orang curiga bahwa mereka salah dengar. Menara Pil seperti markas besar alkemis di dunia, dan diakui mewakili tingkat alkimia tertinggi. Sekarang, ada seseorang siapa yang berani berbicara di markas Pil Tower mempertanyakan kata-kata Danta seperti ini. Ini adalah provokasi paling serius terhadap Danta. Tuan Liu Yun ini, mungkin dia terlalu terkenal akhir-akhir ini, jadi dia sedikit bingung, dan berani datang ke Danta untuk menjadi lancang. Petik 2, menurutku, anak ini pasti bermasalah dengan kepalanya. Petik 2, beraninya kau mengucapkan kata-kata sebesar itu di markas Danta. Petik 2, seluruh alun-alun sepi pada awalnya, dan kemudian terjadi keributan dan diskusi. Satu demi satu menatap Ye Yunfei, seolah melihat pasien gila.
Tidak bagus. Bagaimana mungkin Tuan Liu Yun begitu cuek sehingga dia benar-benar memprovokasi Danta secara langsung? Kali ini, sangat bagus. Petik 2. Lu Dachong dan yang lainnya, mereka yang disukai oleh Tuan Liu Yun, sangat cemas. Haha, oke, bajingan kecil ini berani memfitnah Piltover di depan Danjun. Tampaknya tanpa bantuan saya, dia sudah mati. Petik 2. Pemimpin Tianshuan, Zhou Tianming, tidak bisa menahan tawa. Hei, sosok orang ini sepertinya familiar. Apa aku punya ilusi? Xiao Cucu tiba-tiba sedikit terkejut. Dari sudut pandangnya, yang dilihatnya adalah profil Ye Yunfei, yang agak familiar. Nah, apa kamu gila? Beraninya kamu berbicara omong kosong seperti ini. Diakon Danta yang berhenti di depan Ye Yunfei meraung marah. Sombong, omong kosong, ... Para petinggi Danta juga berteriak dengan marah. Dan Jun juga mengerutkan kening, menunjukkan ketidaksenangan. Status Danta dihormati, sehingga tidak ada ruang bagi orang untuk memfitnahnya seperti ini. Kamu Dantas tidak menerima kata-kataku. Bagaimana dengan ini? Aku akan bertarung dengan Dantasmu. Jika aku kalah, aku akan mati. Jika Dantasmu kalah, aku hanya akan mengambil beberapa obat harta kelas 4 dan harta 3 tingkat obat-obatan. Saya sendirian, siapapun yang Anda kirim Danta baik-baik saja. Saya akan menantang seluruh Danta Anda sendirian. Petik 2. Ye Yunfei berdiri di udara dengan tangan di belakang, dan berkata lagi. Saya sendiri yang menantang seluruh Danta Anda. Kalimat terakhir ini, seperti petir, mengejutkan penonton. Dalam sekejap, seluruh alun-alun kembali terdiam. Semua orang merasa ngeri. Seperti yang kita semua tahu, di Menara Alkimia, ada sejumlah besar master alkimia paling cemerlang di benua langit yang mendalam. Master Pagoda saat ini dan 9 tetua Danta semuanya adalah alkemis peringkat ketiga. Dan Jun adalah satu-satunya alkemis peringkat keempat di benua Tianshuan, yang diakui sebagai ahli nomor 1 di dunia alkimia. Nah, sebenarnya ada anak dari generasi muda yang mengaku menantang seluruh Danta. Selain itu, Anda harus mempertaruhkan hidup Anda sendiri. Haha, kau sangat konyol. Dia bisa mengucapkan kata-kata sebesar itu. Anak ini gila, satu orang ingin menantang seluruh Piltover. Selama berabad-abad, anak ini pasti orang pertama. Itu, terlalu aneh. ... Seluruh alun-alun tertawa terbahak-bahak. Semua orang memandang Ye Yunfei dengan mencibir, jijik, ada kemarahan dan ada kekecewaan. Beberapa eksekutif senior Danta sangat marah hingga mata mereka berkobar. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ayo, seseorang, turunkan orang gila ini dan masukkan dia ke penjara. Setelah pertemuan alkimia selesai, dia akan dihukum berat. Diakon alkimia yang berhenti di depan Ye Yunfei sudah sangat marah dan berteriak. Begitu dia melambaikan tangannya, beberapa penjaga Danta bergegas menuju Ye Yunfei. Tunggu, saat para penjaga Danta hendak menyerang Ye Yunfei, dan Jun tiba-tiba melambaikan tangannya dengan ringan dan berkata dengan suara lembut yang terdengar jelas oleh semua orang. Anak muda, apakah kamu benar-benar ingin menantang Piltover kami? Dan Jun menatap Ye Yunfei dengan santai, lalu bertanya, tentu saja, itu benar. Tapi itu tergantung pada nyali Danta untuk menerima tantangan saya, jawab Ye Yunfei sambil mengangguk. Namun, ucapan Ye Yunfei langsung direspons dengan teriakan dan kutukan dari penjaga. Danta, kamu, terlalu gila, anak muda. Tidak ada yang berani memfitnah Danta kami seperti ini. Untuk memberimu pelajaran, Danta kami menerima tantanganmu. Jika kamu kalah, kamu akan menjadi pelayan seumur hidup dan menjaga Danta kami selama sisa hidupmu. Dan Jun menumbuhkan ramuan, kata salah satu penjaga. Maka, jika Danta kalah, saya akan mengambil obat-obatan berharga ini, balas Ye Yunfei sambil melambaikan tangannya. Kemudian, sebuah batu giok terbang keluar, dan mengeluarkan tirai tipis yang menampilkan lebih dari selusin jenis obat berharga, termasuk obat kelas 3 dan 4. Obat-obatan, inilah tujuan utama Ye Yunfei datang ke Danta. Juga, jika aku menang, biarkan dia berlutut dan minta maaf. Ye Yunfei menunjuk ke Diaken Danta yang berdiri di depannya. Nak, kamu mencari kematian. Diaken itu tidak bisa menahan amarahnya ketika mendengar ini. Ya, dan Jun melirik nama obat-obatan berharga itu, lalu mengangguk. Meskipun masing-masing obat berharga ini tak ternilai harganya,
Danta telah terakumulasi selama ratusan tahun dan memiliki landasan yang dalam, sehingga dapat dikumpulkan bersama. Adapun membuat Diaken itu berlutut, itu bahkan masalah sepele. Siapa di antara kalian yang akan melawannya? Dan Jun melirik Dan Towers tingkat tinggi itu dan bertanya. Dia memiliki status tinggi, jadi tidak mungkin dia mengakhiri permainan secara langsung dan bertarung melawan seorang junior. Novel 9 Matahari, Bab 496. Aku akan memberi pelajaran pada anak sombong ini. Danta, seorang tetua biasa, meregangkan tubuhnya dan sampai di sebuah cincin di tengah alun-alun. Beberapa waktu yang lalu, nama guru Liu Yun mengejutkan Zongzu, terutama di Huosheng. Dia bertarung dengan guru Qianyao untuk alkimia, dan kisah memurnikan 10.000 pil jiwa padat jiwa dengan puluhan napas tersebar luas. Eksekutif Danta tentu saja pernah mendengarnya. Oleh karena itu, petinggi Danta tidak membiarkan beberapa murid bermain, tetapi seorang tetua biasa yang bermain secara langsung. Penatua biasa ini adalah alkemis kelas 2. Ye Yunfei juga meregangkan tubuhnya dan mendarat di atas ring. Mari kita mulai. Penatua biasa bahkan tidak melihat ke arah Ye Yunfei. Saat dia menjentikkan lengan bajunya, sebuah kuali kuning terbang keluar dan mendarat di depannya. Kemudian, dia mulai menyempurnakan alkimia. Teknik alkimianya sangat halus dan praktis. Dapat dilihat bahwa dia harus menjadi alkemis tingkat 2 senior. Pil harta kelas 2, kan? Ye Yunfei tersenyum ringan. Ye Yunfei mengeluarkan kuali yang kacau, dan memasukkan beberapa obat harta kelas 2 ke dalam kuali sekaligus. Boom! Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Seekor naga api menyerbu ke dalam kuali, dan segera, api yang berkobar menyala di dalam kuali. Naga api ini diubah dari api asli paru-paru bumi berusia 1000 tahun, dan kekuatannya sangat menakutkan. Setelah selusin napas, semua langkah alkimia selesai. Metode kondensasi alkimia 9 putaran. Ye Yunfei berteriak pelan, dan menunjukkan teknik brilian ini lagi. Sai, 10 harta karun seperti rubi keluar dari kuali dan berputar dengan kecepatan yang mencengangkan. Berhenti. Ye Yunfei menyesap lagi. 10 pil merah kelas 2 digantung di depannya. Dan ceng. Pada saat ini, tetua biasa masih membakar ramuan itu. Tingkat hasil 10 pil, dan kualitas masing-masing pil sempurna. Dia melihat 10 pil harta karun kelas 2 di depan Ye Yunfei, dan benar-benar tercengang. Terlalu cepat, tampaknya meskipun Tuan Liu Yun ini sombong, dia agak nyata. Ternyata, Tuan Liu Yun adalah seorang alkemis kelas 2. Tanpa diduga, dia sebenarnya adalah alkemis harta karun peringkat kedua. Bahkan di antara alkemis harta karun peringkat 2, dia dianggap sebagai eksistensi teratas. Konyol, kami berani menantangnya sebelumnya. Bahkan, tingkat alkimianya, dibandingkan dengan kami, saya tidak tahu berapa kali lebih tinggi. Master Qi Huang melihat 10 pil merah kelas 2 di depan Ye Yunfei, dan tersenyum kecut, merasa sedikit tersesat. Tuan Xinglin dan Tuan Tianmu bahkan lebih pucat, tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Trik macam apa ini? Menara dan tingkat tinggi itu semua tercengang. Sepertinya aku sedikit meremehkannya, dan Jun menatap Ye Yunfei dalam-dalam. Anak muda, aku akan bertarung denganmu untuk alkimia. Seorang lelaki tua jangkung dengan jubah putih dan setelan alkimia datang dari langit, mendarat di atas ring, dan berkata sambil menatap Ye Yunfei. Penatua Danta yang hebat. Ye Yunfei menantang seluruh Danta, jadi semua orang di Danta bisa bertarung. Adapun penatua biasa, dia merasa wajahnya kusam dan meninggalkan cincin karena malu. The Great Elder adalah alkemis harta karun tingkat ketiga. Kali ini, Tuan Liu Yun akan mundur. Petik 2. Mengapa dia mundur? Jika dia mengaku kalah, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya sebagai pelayan menara pil. Petik 2. Benar. Di sini pada langkah ini, tidak peduli apakah dia menang atau kalah, dia akan gigit jari. Petik 2. Kali ini, dia pasti tidak akan menang. Di usia yang begitu muda, menjadi alkemis peringkat 2 itu luar biasa cukup. Jika dia masih seorang alkemis harta karun tingkat ketiga, bukankah dia akan melawan langit? Petik 2. Melihat tetua agung Danta naik ke atas panggung, semua orang mulai berdiskusi. Kamu adalah alkemis tingkat ketiga. Saya tidak memiliki obat harta kelas 3 pada saya. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Obat harta karun kelas 3 terlalu berharga. Tidak peduli itu toko ramuan atau lelang, sangat sulit untuk menemukannya. Sebelumnya,
Ada beberapa obat harta karun kelas 3 di rumah harta karun Akademi Penjaga, tetapi mereka telah lama digunakan oleh Ye Yunfei. Yang ingin saya sempurnakan adalah Tianxia Pill. Saya memiliki 2 salinan obat berharga di sini. Saya bisa memberi Anda salinannya. Petik 2. Penatua Danta tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, dan dengan lambaian lengan bajunya, 7 atau 8 tanaman obat kelas 3 jatuh di depan Ye Yunfei. Kemudian, Tetua Agung mengeluarkan tripod alkimia dan memulai alkimia. Lihat, Penatua Agung memulai alkimia. Bagi kami, ini adalah kesempatan belajar yang sangat baik. Melihat Penatua Agung memulai alkimia, banyak alkemis tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan bersemangat, menatap aksi Penatua Agung. Saya melihat bahwa teknik alkimia Tetua Agung itu pedas dan canggih, dan setiap gerakan mengandung banyak kebenaran alkimia. Ketika dia mencapai levelnya, saat menyempurnakan alkimia, dia telah mencapai titik untuk kembali ke dasar. Saat menyempurnakan alkimia, tindakan kecil apapun akan memiliki makna yang dalam dan tidak akan berlebihan. Banyak alkemis terus bertepuk tangan dan mengagumi setelah melihatnya. Bahkan Dan Jun mengangguk sambil tersenyum. Teknik dasarnya solid, tapi patuh di aturan, dan kamu keras kepala. Ye Yunfei melirik alkimia tetua, menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, dengan mengibaskan lengan bajunya, dia melemparkan semua obat harta kelas 3 yang diberikan oleh Tetua Agung ke dalam kuali. Ledakan, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, naga api itu masuk ke dalam kuali lagi, dan kuali itu menyalakan api pil yang mengamuk. Sekitar 1/4 jam kemudian, metode kondensasi alkimia 9 putaran. Ye Yunfei berteriak pelan, "Sai!" 10 pil harta karun kelas 3 berwarna merah muda keluar dari kuali dan melayang di depan Ye Yunfei. Dan Cheng, dengan naga api yang berubah dari api asli berusia ribuan tahun di paru-paru, Ye Yunfei dapat menyempurnakan alkimia dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pil harta karun kelas 3 sangat canggih untuk para pejuang di benua langit yang mendalam. Namun, untuk Ye Yunfei, levelnya sangat rendah. Jika bukan karena kekuatannya saat ini, dia masih terlalu lemah dengan identitas Ye Yunfei sebagai Danzun. Pil harta kelas 3, dalam satu pemikiran, akan cukup untuk memperbaiki sejumlah besar pil. Apa? Melihat 10 pil harta karun kelas 3 yang digantung di depan Ye Yunfei, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Semua orang merasa pemikiran mereka mandek, dan mereka sangat terkejut. Tidak ada yang bisa percaya apa yang mereka lihat. Tingkat hasil adalah 10 pil, dan kualitasnya sempurna. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Great Elder Danta juga menghentikan gerakannya, menatap 10 pil berharga di depan Ye Yunfei, menggelengkan kepalanya terus-menerus, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai alkemis tingkat ketiga, dia sangat tahu betapa sulitnya menyempurnakan alkimia tingkat ketiga untuk mencapai tingkat produksi 10 pil dan semuanya memiliki kualitas yang sempurna. Ternyata, Master Liu Yun adalah seorang alkemis harta karun tingkat ketiga. Selain itu, tingkat alkimianya lebih tinggi daripada Tetua Agung Menara Pil. Dengan kekuatan seperti itu, tidak heran dia berani menantang seluruh menara alkimia sendirian. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kultivasi Master Liu Yun dalam alkimia sangat mencengangkan dan telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Tuan Qi Huang, Tuan Xinglin, dan Tuan Tianmu semuanya memiliki wajah pucat dan penyesalan yang tak ada habisnya di hati mereka. Di depan mereka, mereka benar-benar berlari untuk memprovokasi seorang alkemis peringkat ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Tianming, pemimpin Tianxuan, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia tahu bahwa seorang alkemis tingkat ketiga jelas bukan seseorang yang mampu dia provokasi. Bahkan jika itu adalah menara pil, saya khawatir akan sulit untuk menekannya, seorang alkemis tingkat ketiga. Haha, sangat bagus. Tanpa diduga, Tuan Liu Yun sebenarnya adalah seorang alkemis peringkat ketiga. Untungnya, saya memiliki pandangan jauh ke depan untuk mengambil langkah pertama dan bertemu Guru Chang Yun. Petik 2, Lu Dachong tertawa kaget. Bahkan para pemimpin puncak klan Feng Yun, klan Xiao, klan Su, sekte Kamikaze, dan sekte Tianyan, pasukan teratas di Zhongzhou, diam-diam memberi perintah untuk mencari peluang berkumpul setelah Dou dan Hui selesai Master Exchange Cloud. Seorang alkemis peringkat ketiga, bahkan kekuatan teratas di Zhongzhou, harus diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Tuan Liu Yun, kami Akademi Pelindung Dao, juga ingin mencari peluang untuk berteman. Petik 2,
Tin Sanguan memandang Ye Yunfei, dan berbisik kepada diaken di sekitarnya. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Tuan Liu Yun di depannya sebenarnya adalah Ye Yunfei. Saat ini, Dan Jun perlahan berdiri dari tempat duduknya. Melihat gerakan Dan Jun, semua orang di alun-alun terdiam. Anak muda, saya benar-benar meremehkan Anda sebelumnya. Bakat alkimia Anda tidak lebih buruk dari saya, dan bahkan mungkin lebih kuat dari saya. Anak muda, apakah Anda bersedia memuja saya sebagai guru? Saya akan mendedikasikan hidup saya untuk, semua cara alkimia akan diteruskan kepadamu. Selain itu, kamu akan menjadi master menara berikutnya. Dan Jun menatap Ye Yunfei dan berkata, apa? Setelah mendengarkan kata-kata Dan Jun, semua orang menunjukkan keheranan. Novel 9 Matahari, bab 497. Di benua Tianxuan, Dan Jun bukan hanya dikenal sebagai alkemis nomor 1, tetapi juga sebagai penguasa dari 6 alam gua. Statusnya sungguhlah mulia. Bagi setiap pemuda di Profound Sky Continent, memuja Lord Alchemy sebagai seorang guru dan bahkan menjadi master berikutnya dari Pagoda Alchemy adalah impian yang sangat diidamkan. Tiba-tiba, semua anak muda di alun-alun menatap Ye Yunfei dengan iri. Bahkan, generasi yang lebih tua pun merasa iri. Haha, Tuan Dan ingin mengambil Tuan Liu Yun sebagai muridnya. Tuan Liu Yun adalah ikan mas yang melompati gerbang naga, terbang ke langit, kata Ludachong, sambil tertawa lebar. Berdasarkan hubungannya dengan Master Liu Yun, ketika Master Liu Yun menjadi murid Dan Jun, terutama setelah dia menjadi Master Pil Pagoda, White Tiger Gang akan mengandalkan pohon besar, dan keuntungannya tidak akan ada habisnya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Tuan Liu Yun pasti akan setuju. Apakah kamu ingin menerima aku sebagai murid? Ye Yunfei bertanya dengan sedikit senyum. Iya, Dan Jun mengangguk. Namun, biar aku katakan yang sebenarnya. Kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk menerima aku sebagai murid, kata Ye Yunfei dengan santai. Seorang alkemis kelas 4 ingin menerima alkemis lain sebagai magang, itu hanya sebuah lelucon belaka. Apa? Dan Jun tidak memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai murid. Ketika kata-kata Ye Yunfei terdengar, semua orang di alun-alun tercengang dan merasa tidak percaya. Anak muda, kesombonganmu terlalu berlebihan. Dan Jun menunjukkan ketidaknyamanannya. Kamu berani mundur, ingin menyerang alkemis tingkat 5. Aku pikir kamu harus memiliki banyak wawasan dan bahkan curiga bahwa kamu telah menjadi alkemis tingkat 5. Tapi, izinkan aku memberitahumu, kamu hanya bisa dianggap sebagai alkemis harta karun tingkat 5 palsu, bukan alkemis harta karun tingkat 5 sejati. Ye Yunfei menatap Dan Jun dan berkata perlahan, sebagai seorang alkemis, ia dapat merasakan aura alkimia dalam tubuh Dan Jun dan mengetahui tingkat alkimia yang dimilikinya. Karena api, alkimia seseorang sejalan dengan tingkat alkimia yang dimiliki. Dan Jun terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan menatap Ye Yunfei dengan mata yang luar biasa. Bagaimana kamu tahu? Dan Jun bertanya kata demi kata. Aku ingin tahu, mengapa kamu tidak bisa dianggap sebagai alkemis tingkat 5 yang sebenarnya? Ye Yunfei tertawa. Kenapa? Tanya Jun Jun. Ini sangat sederhana. Bukan karena bakatmu tidak bagus, tetapi kamu kurang memiliki kesempatan untuk berlatih pemurnian. Menurutku di Danta, obat kelas 4 sudah sangat berharga. Adapun obat harta karun tingkat 5, bahkan jika ada, sangat jarang. Tidak mungkin bagi Anda untuk bersedia menggunakan obat harta karun tingkat 5 untuk latihan alkimia. Oleh karena itu, Anda hanya dapat mundur dan bermeditasi untuk menyimpulkan ranah alkemis harta karun peringkat kelima begitu saja. Bahkan jika Anda menyimpulkan dan memahami beberapa pengalaman dari alam alkemis harta karun peringkat 5, bagaimanapun juga itu masih hanya pembicaraan di atas kertas, dan tidak dapat dianggap sebagai alkemis harta karun peringkat 5 yang sebenarnya. Petik 2, kata Ye Yunfei. Kamu benar. Petik 2, setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, Dan Jun terdiam sesaat, lalu menghela nafas dan menjawab. Ingin tahu, bagaimana pil harta karun kelas 5 yang sebenarnya disempurnakan? Saya dapat menunjukkan kepada Anda sebuah demonstrasi. Petik 2, Ye Yunfei berkata tiba-tiba. Bagaimana cara mendemonstrasikannya? Apakah kamu memiliki obat harta kelas 5? Tidak mungkin. Dan Jun tercengang sejenak,
lalu menggelengkan kepalanya. Siapa bilang kamu harus memiliki obat harta kelas 5 untuk mendemonstrasikannya? Perhatikan, baik-baik. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan kuali yang kacau di depannya sekali lagi dinyalakan. Ki dari 5 elemen, masuklah ke kualiku. Ye Yunfei berteriak ringan, dan menghentakkan kakinya. Ledakan, bumi meraung, dan kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, dalam jarak 1000 mil dari bumi, 5 elemen dengan warna berbeda keluar dari tanah dan jatuh ke dalam kuali yang kacau. Ketika Ye Yunfei berada di Sekte Tianyuan, dia menggunakan energi dari 5 elemen bumi untuk menyempurnakan pedangnya. Dengan kultivasinya saat ini, dia dapat melakukan teknik semacam ini lagi, dan itu secara alami lebih berguna. Matahari baik-baik saja, bulan bersinar, dan bintang-bintang bersinar, masuklah ke kualiku. Ye Yunfei mencubit beberapa formula, merentangkan jarinya ke langit, dan berteriak pelan. Menabrak, di atas 9 langit, kepingan kecemerlangan mengalir turun, termasuk esensi matahari, cahaya bulan, dan kecemerlangan bintang, jatuh ke dalam alkimia. Esensi bunga, tanaman, dan pohon, masuklah ke kualiku. Ye Yunfei mencubit beberapa formula lagi, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke sekeliling alun-alun. Semua bunga, tumbuhan, dan pepohonan di sekitar alun-alun, dalam radius 100 mil, layu dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan esensi kehidupan dengan cepat diekstraksi, dan terus berkumpul menuju kuali yang kacau balau dan jatuh ke dalam kuali. Apa yang Tuan Liu Yun lakukan? Apakah dia melakukan sihir? Sungguh menakjubkan. Tanda seru petik 2, melihat berbagai pertunjukan ajaib Ye Yunfei, semua orang di seluruh alun-alun terkejut dan terus berteriak. Perbaiki. Ye Yunfei mengarahkan tangannya ke Chaos Cauldron di depannya, menekannya dengan ringan, dan meminumnya dengan ringan. Booming. Di dalam Chaos Cauldron, terdengar suara gemuruh. Kemudian, Ye Yunfei menampilkan semua jenis teknik alkimia pintar ke Chaos Cauldron, yang secepat kilat dan membuat orang terpesona. Benar saja, ini adalah cara untuk menyempurnakan pil harta karun kelas 5. Tuan dan tidak bisa menahan keterkejutannya, matanya dipenuhi dengan ekstasi. Dia menatap setiap langkah dan gerakan Ye Yunfei begitu keras sehingga dia tidak berani mengedipkan matanya. Dan, semakin Anda melihatnya, semakin Anda menjadi bersemangat. Jadi begitu, aku mengerti. Hebat, luar biasa, sangat luar biasa, Dan Jun terpesona dengan menonton, benar-benar tenggelam dalam teknik alkimia yang ditunjukkan Ye Yunfei kepadanya. Dia hanya merasa bahwa ada banyak poin yang sulit dan meragukan yang tidak dapat diselesaikan setelah berpikir keras sebelumnya, dan sekarang tiba-tiba menjadi jelas. Ada perasaan melihat langit biru menembus awan dan kabut. Namun, di seluruh alun-alun, hanya ada satu orang, Dan Jun, yang dapat dengan jelas melihat teknik alkimia yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei. Para alkemis lainnya, bahkan Patriark Danta dan beberapa tetua, semuanya tertegun. Mereka tahu bahwa teknik alkimia yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei, yang bahkan dikagumi oleh sang alkemis berulang kali, pasti sangat brilian, tetapi mereka tidak dapat memahami poin kuncinya. Belum lagi, murid biasa Danta itu. Dia masih sangat muda, tapi keterampilan alkimianya sangat bagus. Mungkin, dia lebih memenuhi syarat daripada aku untuk menjadi murid Lord Alchemy. Petik 2, mata indah Xiao Cucu, tanpa berkedip, menatap Ye Yunfei, diam-diam berpikir di dalam hatinya, ada adalah rasa frustasi. Tunggu, baru saja, dermawan itu mengirimi saya transmisi suara, menginstruksikan saya untuk memperbaiki pil harta karun kelas 2. Saya tidak pernah tahu siapa dermawan itu. Mungkinkah, itu dia, hanya dia yang memiliki kemampuan seperti itu. Ya, itu mungkin dia. Mengapa dia membantu saya, mungkinkah? Petik 2, tubuh. Halus Xiao Cucu tiba-tiba bergetar, memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengertakkan gigi peraknya dengan ringan, dan menatap Ye Yunfei dengan kemegahan yang luar biasa. Petik 2, Dan Cheng. Petik 2, setelah setengah jam, Ye Yunfei memberikan minuman ringan. Sai, 10 kelompok cahaya yang menyilaukan naik dari kuali alkimia ke langit, tergantung di depan Ye Yunfei. Ini adalah 10 harta ilusi, bersinar terang. Hui, sangat cemerlang. Keadaan alkimia tertinggi adalah menggunakan langit, bumi, dan alam semesta sebagai tungku, semua makhluk hidup sebagai obatnya, dan hukum Dao sebagai apinya.
Di lautan bintang di alam semesta, dulu ada seorang alkemis brilian yang melebur seluruh planet, termasuk semua makhluk di planet ini, menjadi sebuah pil. Tentu saja, praktik semacam ini terlalu kejam, dan hanya para alkemis dengan kepribadian kejam yang dapat melakukannya. Kekuatan Ye Yunfei saat ini masih terlalu lemah, dan masih jauh dari kemampuan untuk mencapai ranah menggunakan alam semesta sebagai tungku, menggunakan semua makhluk hidup sebagai obat, dan menggunakan hukum Dao sebagai api. Itu hanya dapat disimulasikan dan didemonstrasikan dalam skala kecil. Apakah kamu melihat dengan jelas? Ye Yunfei memandang Dan Jun dan berkata dengan ringan, "Lihat dengan jelas, Tuan Liu Yun. Terima kasih telah menunjukkan kepada saya taumaturgi alkimia yang begitu cemerlang, yang membuat saya tiba-tiba tercerahkan dan mendapat manfaat tanpa henti. Alkimia Anda berkali-kali lebih baik dari saya. Apa yang baru saja saya katakan tentang menerima magang terlalu bodoh dan sombong. Faktanya, Anda memenuhi syarat untuk menjadi tuan saya. Terimalah ibadah saya." Petik 2. Setelah Dan Jun selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei. Seluruh alun-alun kembali menjadi sunyi senyap. Semua orang sangat terkejut. Bukankah Dan Jun hanya ingin menerima murid? Sekarang, mengapa terlihat seperti apakah Anda magang? Novel 9 Matahari, bab 498. Terima kasih banyak, saya tidak perlu mengatakannya. Dalam pertempuran alkimia ini, apakah saya akan menang atau alkimia Anda akan menang? Ye Yunfei bertanya ringan. Tentu saja kamu menang. Dan Jun terdiam sesaat, dan akhirnya mengangguk pelan. Saat ini, di alun-alun, semua orang menatap kosong ke arah Ye Yunfei. Terkejut sampai ekstrim, sudah mati rasa. Kami telah menyaksikan keajaiban. Satu orang menantang seluruh Danta dan menang. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri. Semua anggota Danta, dari master menara hingga murid biasa, merasa getir dan tidak dapat diterima. Sebelum hari ini, di seluruh Profound Sky Continent, kecemerlangan Pil Tower tidak sebanding dengan kekuatan lainnya. Namun, setelah hari ini, ada seorang pemuda yang meningkatkan Danta dan merampas kejayaan Danta. Tuan Liu Yun, ini adalah obat berharga yang kamu butuhkan. Dengan lambaian lengan baju Dan Jun, lusinan obat berharga terbang keluar dan mendarat di depan Ye Yunfei. Ada obat berharga kelas 3 dan obat berharga kelas 4. Itulah yang dibutuhkan Ye Yunfei. Terima kasih banyak. Ye Yunfei menyimpan obat berharga itu dan menghela napas lega. Kali ini, tujuan datang ke Danta akhirnya terpenuhi. Aku pergi dulu. Ye Yunfei berbalik dan pergi. Tuan Liu Yun, bisakah Anda tinggal di Menara Alkimia selama beberapa hari? Saya punya beberapa pertanyaan tentang alkimia, dan saya ingin meminta nasihat. Melihat ini, Dan Jun bertanya dengan cepat. Saya sangat sibuk. Saya tidak punya waktu. Saya akan menyampaikan pengalaman alkimia ini kepada Anda. Anda dapat mempelajarinya dengan cermat. Mungkin itu dapat membantu Anda menjadi alkemis harta karun tingkat 5 yang sebenarnya. Petik 2. Ye Yunfei melangkah pergi, melambaikan tangannya, bersama bola cahaya putih mengenai Dan Jun di depannya. Sinar cahaya ini dipadatkan dari energi kekuatan jiwa, dan mencatat beberapa pengalaman alkimia. Terima kasih, Tuan Liu Yun. Jun dan sangat gembira, dan segera menyimpannya. Mengejar alkimia adalah keinginan terbesarnya dalam hidupnya. Selama beberapa dekade terakhir, dia selalu ingin menerobos dan menjadi alkemis peringkat kelima, tetapi dia selalu gagal. Sekarang, ada harapan. Tuan Liu Yun, di masa depan, jika Anda ingin mengunjungi Danta sebagai tamu, Anda selalu diterima. Dan Jun berkata dengan lantang, Tuan Liu Yun, tolong hentikan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berpakaian pendeta Tao dengan kuas di tangannya, menyusul Ye Yunfei seolah sedang terbang. Itu adalah pemimpin Tianxuan, Zhou Tianming. Tuan Liu Yun, saya salah sebelumnya, dan saya kasar kepada Anda. Demi menyelamatkan putra saya, bisakah Anda membiarkan Senger pergi? Zhou Tianming memberi hormat kepada Ye Yunfei dengan hormat, dengan postur yang sangat santai. Rendah, hanya bercanda. Bahkan Dan Jun sangat menghormati Tuan Liu Yun di depannya. Siapa dia? Zhou Seng memprovokasi saya. Ye Yunfei melirik Zhou Tianming dan berkata dengan tenang. Aku bisa memberikan kompensasi. Sebelum Zhou Tianming menunggu Ye Yunfei selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, cincin luar angkasa terbang keluar dari tubuh Ye Yunfei. Itu berisi sekumpulan obat harta karun kelas 1 dan kristal roh dalam jumlah yang mencengangkan.
Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwa untuk sementara waktu, tetapi tidak berbicara. Zhou Tianming mengertakkan gigi, mengeluarkan cincin luar angkasa lainnya, dan menyerahkannya. Di cincin luar angkasa ini, ada lebih dari selusin tanaman obat harta karun kelas 2, dan ada beberapa artefak mandul. Untuk Sekte Tianxuan, ini adalah pendarahan. Jangan mengambil ini sebagai contoh. Jika kamu memprovokasi saya lagi, itu tidak akan mudah untuk dibicarakan. Petik 2. Dengan pikiran, Ye Yunfei memindahkan Zhou Sheng keluar dari menara hantu. Nah, kamu sangat berani. Zhou Sheng dipenjara di menara hantu, dan dia telah dirugikan untuk waktu yang lama. Ketika dia melihat Ye Yunfei, dia tidak bisa menahan amarahnya, dan dia mengutuk dengan keras. Bajingan, jika kamu berani bersikap kasar kepada Tuan Liu Yun lagi, aku akan membunuhmu dengan satu tamparan. Zhou Tianming menamparnya beberapa kali dan meraung. Ayah, mengapa kamu di sini? Kenapa kamu memukulku? Zhou Sheng dipukuli begitu pusing sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini, Ye Yunfei telah pergi. Feng Yunjue diam-diam meninggalkan alun-alun lebih awal dan menyusul. Ye Yunfei, Pagoda Danta berkata dengan lembut kepada Dan Jun. Kamu bisa mengetahuinya. Mulai sekarang, saya akan mundur. Petik 2. Dan Jun melihat ke arah di mana Ye Yunfei pergi, linglung sejenak, lalu menjawab. Setelah dia selesai berbicara, dia berkedip dan menghilang. Segera, apa yang terjadi di Piltover Fighting Alchemy Conference menyebar ke seluruh provinsi tengah, dan bahkan seluruh Profound Sky kontinen dengan kecepatan yang mencengangkan. Menimbulkan sensasi yang luar biasa. Semua orang berebut untuk membicarakan perbuatan menakjubkan Guru Liu Yun. Dalam beberapa hari, Ye Yunfei kembali ke Akademi Taois dengan sikap rendah hati. Din Ye, kamu kembali. Begitu Ye Yunfei kembali, Xie Changkong dan pejabat tinggi lainnya semua merasakannya dan bergegas menemuinya. Senang bisa kembali dengan selamat. Hati Xie Changkong yang menggantung akhirnya terlepas. Selama ini, dia selalu mengkhawatirkan keselamatan Ye Yunfei. Aku akan mundur selama beberapa hari, kata Ye Yunfei. Itu bagus. Xie Changkong dan yang lainnya awalnya ingin bertanya tentang pengalaman Ye Yunfei selama periode ini, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Yunfei telah mundur. Yang paling penting adalah alkimia. Saat Ye Yunfei berada di ruang rahasia, membuat alkimia tanpa henti. Zhongzhou, Kekaisaran Tianyu. Pintu masuk dan keluar dari dunia kecil tambang kristal terletak di pegunungan yang luas. Sebelumnya, ketika dunia kecil tambang kristal dibuka, area ini penuh sesak dengan manusia, tetapi sekarang sangat sepi, bahkan tidak sedikit burung dan hewan. Tiba-tiba, gemuruh. Di atas lembah yang dipenuhi kabut tebal, sebuah portal ruang angkasa yang tinggi perlahan muncul. Kemudian, portal luar angkasa ini tiba-tiba terbuka. Energi jahat yang mengepul meletus dari portal, dan sosok jahat setinggi 3 meter keluar. Ia memiliki 2 sayap di punggungnya, sepasang tanduk melengkung di dahinya, dan seluruh tubuhnya ditutupi garis-garis aneh. Itu adalah master dari klan monster kuno yang Ye Yunfei temui di dunia kecil tambang kristal sebelumnya. Sejumlah besar monster kuno, mengikuti master monster kuno ini, berjalan keluar dari portal luar angkasa dengan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, aura iblis yang mengerikan menyebar, membanjiri area dengan radius puluhan mil. Haha, benua langit yang mendalam, aku kembali lagi. Saat itu ketika pasukan klan monster kunoku turun ke benua ini, aku mengalami pertempuran tragis yang hampir membuatku jatuh. Sekarang, kesempatan untuk balas dendam akan datang segera. Tuan dari klan monster kuno melihat ke tanah dan tertawa terbahak-bahak. Ada juga anak manusia ini, aku pasti akan menemukannya, dan menyedot seluruh otak dan darahnya. Master monster kuno mengayunkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah ilusi muncul yang menyerupai Ye Yunfei. Ledakan, pemimpin, klan monster kuno menggerakkan jari-jarinya, menghancurkan sosok Ye Yunfei. Menjadi kepingan-kepingan, tuanku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya monster kuno dengan hormat. Pada pemimpin, mereka, benua, langit yang mendalam dikelilingi oleh dinding-dinding pembatas yang membentuk dunianya sendiri, terpisah dari alam semesta dan langit bintang. Karena itu, ketika pasukan klan iblis kuno menembus batas-batas itu dan mendarat di benua langit yang mendalam, mereka memerlukan bantuan altar teleportasi untuk
memudahkan masuk dan keluar dari daratan. Tugas kita sekarang adalah menemukan dan mengaktifkan altar teleportasi itu untuk menyambut pasukan kita dan kembali ke benua langit yang mendalam, kata pemimpin klan monster kuno. Saya merasakan panggilan dari Raja Iblis Kaisar di suatu tempat gelap. Dia meminta kita yang terdampar di benua langit yang mendalam untuk menemukan dan mengaktifkan altar teleportasi itu agar kita bisa kembali ke benua langit yang mendalam bersama pasukan besar kita. Mari kita berangkat sekarang juga, tambahnya. Pemimpin klan monster kuno melambaikan tangannya dan memimpin sejumlah besar pasukan klan monster kuno untuk meninggalkan daerah itu. Novel 9 Matahari, Bab 499, Wilayah Timur. Ye Yunfei berpartisipasi dalam ujian masuk Akademi Taois di medan perang kuno. Aura, monster dan suara pertarungan berkecamuk di sekitarnya. Tiba-tiba, tanah retak dan muncul sosok mengerikan dari bawah tanah. Semua adalah monster kuno. Melihatlah, Lord Monster General, semua klan monster kuno bersujud pada salah satu klan monster kuno tertinggi. Haha, Jenderal, Iblis akhirnya bangkit. Benua langit yang mendalam, aku kembali. Jenderal, Iblis itu tertawa terbahak-bahak menatap langit. Ayo, pergi. Mari kita cari altar teleportasi yang dibangun pasukan kita di Profound Sky Continent. Waktu itu, jika altar itu diaktifkan, pasukan kita bisa lewat dan kembali ke Profound Sky Continent. Dengan melambaikan tangannya, ia pergi meninggalkan medan perang dengan sekelompok besar monster kuno. Pada saat yang sama, Ras, monster kuno dihidupkan kembali satu persatu di 3 wilayah lain dari Profound Sky Continent, yaitu Si Huang, Nanling, dan Beiyuan. Di Fakultas Keperawatan, setelah 3 hari retret, Ye Yunfei meninggalkan retret. Namun, ketika dia meninggalkan Bea Cukai, dia merasakan sesuatu yang aneh. Xie Chankong, 6 tetua panti jompo, dan banyak tetua lainnya berkumpul di aula pertemuan. Mereka terlihat sedih dan menghela nafas. Din Xie, apa yang terjadi? Ye Yunfei masuk ke ruang pertemuan dan bertanya. Kepala sekolah Sangguan membawa beberapa diaken ke Danta untuk berpartisipasi dalam perang melawan alkimia. Dalam perjalanan pulang, dia diserang. Sekarang keberadaannya tidak diketahui. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Dekan Zhou menerima berita itu dan bergegas untuk memeriksa, tetapi juga diserang. Ketika sampai pada penyerangan, saya terluka parah dan melarikan diri kembali. Saya tidak berencana mengirim siapapun untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia Danta ini. Namun, Dekan Sangguan mengatakan bahwa Danta mengirim surat undangan. Jika Akademi Tao kita tidak mengirim orang untuk berpartisipasi, begitu Danta menyimpan dendam, saya khawatir di masa depan, Akademi Tao kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pergi ke Danta untuk mencari. Dan, oleh karena itu, Din Sangguan bersikeras untuk pergi. Tanpa diduga, sesuatu terjadi. Petik 2, kata Xie Chankong, itu pasti dilakukan oleh pasukan top itu. Petik 2, Ye Yunfei tidak bisa menahan wajahnya menjadi gelap. Sayangnya, kami belum pulih dari luka serius kami, jadi kami tidak bisa bergerak, jadi kami hanya bisa duduk dan khawatir. Baru-baru ini, pasukan teratas itu, meskipun mereka belum mengambil tindakan langsung untuk menangani berbagai cabang akademi penjaga kami, mereka telah mencoba segala cara untuk memeras mereka. Saat ini, hampir semua kekuatan dan orang-orang di seluruh Central State tidak berani berbisnis dengan Akademi Tao kita, jika tidak, mereka akan dibalas. Oleh karena itu, sub-basis Akademi Daois kami mengalami kesulitan bertahan hidup. Petik 2, kata seorang tetua biasa, tujuan utama mereka adalah monumen Taois. Mereka tidak akan menyerah sampai mereka mendapatkan monumen Taois. Petik 2, seorang dekan keperawatan tua berkata perlahan. Ya, petik 2, Xie Chankong mengangguk. Legenda mengatakan bahwa ada petunjuk tentang peninggalan kuno yang tersembunyi di tablet penjaga. Saat itu, pendeta yang melindungi Tao dengan cepat bangkit menjadi orang terkuat di Profound Sky Continent hanya karena dia memperoleh sejumlah kecil manfaat dari peninggalan kuno itu kuat. Justru karena legenda inilah para pejuang yang tak terhitung jumlahnya di benua langit yang mendalam memikirkan tentang monumen pelindung Dao. Karena alasan inilah pasukan teratas di Zhongzhou bergabung untuk menangani Akademi Pelindung Dao. Saat ini, semua Master Alam Dongtian di kampus kami telah terluka. Tak satu pun dari mereka bisa bertarung.
Kami tidak punya cara lain selain bersembunyi di kampus. Untungnya, ada tablet penjaga yang menjaga mereka, dan mereka tidak berani memasuki jangkauan perguruan tinggi kalau tidak. Perguruan tinggi Daois kita akan musnah sejak lama. Seorang penatua dari sekolah perawat menghela nafas pelan. Para pejabat tinggi lainnya terdiam beberapa saat. Memang, Xie Changkong, 6 tetua panti jompo, dan Dekan Zhou semuanya terluka parah. Kehidupan dan kematian Dekan Sangguan tidak diketahui. Semua Master Rilem Dongtian dari Akademi Pelindung Dao tidak dapat bertarung. Tidak mungkin, itu adalah lawan dari kekuatan teratas itu. Saat ini, Din Xie, seseorang mengirim ini, dan saya ingin mengirimkannya kepada Anda dengan nama. Tiba-tiba, seorang diaken bergegas ke aula pertemuan dan menyerahkan slip giok kepada Xie Changkong. Ini adalah slip giok komunikasi. Xie Changkong mengaktifkan Yujian. Jika kamu ingin menyelamatkan Sangguan Han, kamu bisa menukarnya dengan Ye Yunfei untuk melindungi Monumen Dao. Jika Anda tidak menyerahkan prasasti Tao dalam 3 hari, Sangguan Han akan mati. Petik 2. Suara yang dalam datang dari slip giok, berisi niat membunuh Shen Han, yang membuat orang menyeramkan. Bang! Setelah mendengar ini, Xie Changkong sangat marah hingga dia menghancurkan slip giok itu menjadi berkeping-keping. Xie Yuanlong, saya melihat Din Sangguan terikat ke akademi kami, di puncak gunung. Petik 2. Tiba-tiba, diaken lain masuk dan berteriak. Tiba-tiba, semua orang berdiri. Keluar dan lihat, sosok Xie Changkong melintas, dan dia memimpin untuk bergegas keluar dari aula pertemuan. Saat berikutnya, pejabat tingkat tinggi dari Akademi Pelindung Dao melompat ke udara satu demi satu, melihat ke sebuah gunung di dekat Akademi Pelindung Dao. Gunung itu sangat tinggi. Di puncak gunung, ada ruang terbuka. Di ruang terbuka itu, Presiden Sangguan diikat ke tiang besi tinggi, berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Benar saja, itu Din Sangguan. Para pejabat tingkat tinggi dari Akademi Tao semua menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Cedera Presiden Sangguan agak serius, tapi tidak mengancam jiwa. Ye Yunfei merasakan aura Din Sangguan dan merasa lega. Hei, dalam 3 hari, serahkan monumen dan Ye Yunfei, jika tidak, Sangguan Han akan mati. Sosok ilusi perlahan muncul di samping Din Sangguan, memandangi pejabat tinggi Akademi Perlindungan dari udara, dan berkata dengan mencibir, suaranya terdengar seperti burung hantu malam, sangat tidak menyenangkan. Tentu saja, dalam 3 hari ini, jika Akademi Taoisme memiliki kemampuan, kamu juga bisa datang dan menyelamatkan Sangguan Han. Sosok itu mencibir lalu menghilang. Di atas puncak gunung itu, setidaknya ada selusin master alam gua yang tersembunyi. Xie Changkong melepaskan kekuatan jiwanya, merasakannya, dan wajahnya sangat jelek. Itu benar, seorang direktur perawat tua mengangguk. Dalam keadaan seperti itu, Akademi Taois tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang. Para pejabat senior Akademi Taois memandang Dekan Sangguan yang berlumuran darah dari kejauhan, mata mereka menyemburkan api, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Din Xie, ayo kembali dulu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Ye Yunfei tiba-tiba. Oh, itu bagus. Kembalilah dulu. Xie Changkong tercengang sejenak, lalu mengangguk. Kemudian, semua orang kembali ke ruang pertemuan. Semuanya, 2 hari kemudian, kita akan keluar untuk menyelamatkan kepala sekolah Sangguan, kata Ye Yunfei. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua manajemen senior terkejut sekaligus bingung. Ye Yunfei melambaikan tangannya, ratusan botol giok muncul di depan semua orang. Dekan Xie, ini 8 pil. Kalsedon Tianmei, Anda, 6 dekan, dan Dekan Zhou, masing-masing minum 1 pil. Setelah 2 hari, luka Anda akan sembuh. 2 hari kemudian, kami akan menyelamatkan orang. Ye Yunfei merentangkan tangannya dan menunjuk, dan salah satu botol giok terbang ke Xie Changkong, yang berisi 8 pil harta karun kelas 4 yang memancarkan energi yang mencengangkan. Dalam sekejap, di aula, semua pejabat tingkat tinggi menatap botol batu giok, dan mata setiap orang tingkat tinggi meledak menjadi ekstasi yang mencengangkan. Novel 9 Matahari, Bab 500, Din Ye, ini Kalsedoni Tianmei Pills. Suara Xie Changkong berguncang sedikit. Tidak, buruk. Ye Yunfei mengangguk. Ini adalah pil harta karun kelas 4. Siapa yang membuatnya? Sejauh yang saya tahu, di seluruh benua Tianxuan,
hanya dan Lord dari Pagoda Pil yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil harta karun kelas 4. Namun, Dan Jun telah mengasingkan diri sepanjang tahun, umumnya tidak membantu orang lain membuat alkimia. Xie Changkong bertanya dengan ragu. Selain Dan Jun dari pil pagoda, ada orang lain yang bisa memurnikan pil harta karun kelas 4, dan itu adalah Master Liu Yun, yang baru-baru ini menjadi terkenal di Zhongsu. Dikatakan bahwa keterampilan alkimia Master Liu Yun mungkin bahkan lebih kuat dari Dan Jun Din Ye. Apakah Anda meminta guru Liu Yun untuk memperbaiki pil Kalsedoni Tianmai ini? Seorang perawat tua bertanya, dengan rasa ingin tahu. Pil Kalsedoni Tianmai ini memang disempurnakan oleh Master Liu Yun. Ye Yunfei mengangguk. Tidak heran, saya mendengar bahwa Tuan Liu Yun adalah orang yang murah hati. Selama hadiahnya cukup, dia biasanya tidak akan menolak permintaan pil orang lain. Din Ye, jadi ramuan dan harta karun ini semuanya dimurnikan oleh Tuan Liu Yun? Xie Changkong bertanya, menunjuk ke botol batu giok lainnya. Itu benar, semuanya disempurnakan oleh Tuan Liu Yun. Ye Yunfei mengangguk. Ramuan ini memang semuanya disempurnakan oleh Master Liu Yun, karena Ye Yunfei sendiri adalah Master Liu Yun. Tuan Liu Yun, Anda benar-benar dermawan dari Akademi Pelindung Dao kami. Semua pejabat senior akademi menghela nafas. Din Xie, ini belum terlambat, kamu meluangkan waktu untuk meminum Kalsedoni Tianmai pil dan pulih dari lukamu, kata Ye Yunfei. Oke, Xie Changkong mengangguk, dan masing-masing dari 6 tetua mengambil pil Kalsedoni Tianmai, dan kembali ke ruang pelatihan rahasia mereka untuk memulai penyembuhan. Xie Changkong juga menyimpan ratusan botol batu giok lainnya dan menggunakannya sebagai sumber pelatihan akademi. Pada saat yang sama, Xie Changkong juga memberikan pil Tianmai Kalsedon kepada seorang diaken dan memintanya untuk mengirimkannya ke Dekan Zhou. Dekan Zhou terluka parah dan terbaring di tempat tidur. Ngomong-ngomong, Din Ye, teman-temanmu itu, Yuan Xiaohui, Wu Heishan, Dugu Huan, Yuan Dayong, semuanya adalah siswa unggulan di perguruan tinggi kita sekarang. Selama periode waktu ini, mereka telah membuat kemajuan besar. Kualifikasi menjadi seorang siswa benih. Seorang ketua biasa berkata kepada Ye Yunfei, ya, terlepas dari apakah mereka temanku atau bukan, selama mereka adalah siswa yang berbakat dan cakap, kita harus fokus melatih mereka. Ye Yunfei mengangguk. Din Ye, aku mengerti. Penatua biasa menjawab. Posisi Ye Yunfei adalah wakil presiden, dan statusnya lebih tinggi darinya. Biarkan aku memurnikan beberapa pil harta lagi. Saatnya untuk menambah jumlah master di alam Dongtian Akademi Tao. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu kembali ke ruang rahasianya dan mulai menyempurnakan alkimia. Beberapa waktu lalu, Ye Yunfei memanen terlalu banyak ramuan dan obat-obatan berharga. 2 hari kemudian, di ruang rahasia, Xie Changkong duduk bersila. Momen tertentu, Din Ye benar, Kalsedoni Tianmai pil benar-benar bisa menyembuhkan lukaku. Sekarang, aku sudah sembuh. Xie Changkong tiba-tiba membuka matanya dan berkata perlahan. Paksaan energi yang mengerikan terpancar dari tubuhnya, dan seluruh ruang rahasia tenggelam. Kemudian, paksaan energi ini, seperti tsunami, keluar dari ruang rahasia, dan menyebar ke segala arah. Badai energi terbentuk dalam radius puluhan mil, mengguncang tanah dan pegunungan. Xie Changkong adalah master dari 6 alam gua. Itu diakui sebagai salah satu Master Top di Profound Sky Continent. Begitu dia kembali ke kondisi puncaknya, dia bisa meledak dengan energi luar biasa di setiap gerakan. Hampir bersamaan, luka 6 tetua panti jompo juga sembuh total, dan masing-masing dari mereka sangat bersemangat sehingga mereka melihat ke langit dan melolong. Ke-6 tetua panti jompo ini semuanya adalah kekuatan dari 5 alam gua. Di ruang rahasia tempat Din Zhou berada. Haha, ini luar biasa. Hanya dalam 2 hari, cedera saya telah sembuh total. Petik 2. Dekan Zhou tertawa keras. Pasukan mereka baik-baik saja. Petik 2. Betapa kuatnya kekuatan jiwa Ye Yunfei. Dia merasakan semua ini dengan jelas, dan dia tidak bisa menahan senyum. Kalsedoni Tianmai pil milik pil harta karun kelas 4, dan itu disempurnakan oleh Ye Yunfei sendiri, dan efek penyembuhannya alami tidak masalah kecil. Sejumlah sosok datang melintasi langit dan mendarat di luar ruang rahasia Ye Yunfei.
Ye Yunfei tersenyum sedikit dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Xie Changkong, 6 tetua sekolah perawat, dan Din Zhou semua datang. Hehe, selamat. Ye Yunfei tersenyum. Din Ye, luka kita sudah pulih. Din Ye, semua ini berkat kamu. Xie Changkong berkata dengan semangat. Hehe, Dekan Ye, ngomong-ngomong, kamu adalah dermawan kami, kata seorang tetua dekan perawat. Semua orang menatap Ye Yunfei dengan mata bersyukur. Kamu tidak harus sopan. Sekarang, kita bisa keluar dan menyelamatkan kepala Sanhuan, kata Ye Yunfei. Ya, mari kita bunuh mereka sekarang dan coba mereka, kata seorang tetua dari dekan keperawatan. Huff, aku ingin melihat, mulai sekarang, siapa lagi yang berani mengacaukan Akademi Daoistku. Tetua lain dari Akademi Keperawatan berkata sambil mencibir. Oke, ayo keluar dan bertengkar hebat. Mata Xie Changkong menjadi lebih tajam, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Xie Changkong dan 6 tetua sekolah perawat adalah salah satu master top di Zhongzhou. Mereka terluka parah beberapa waktu lalu, dan mereka berada di bawah kendali orang lain di mana-mana. Sekarang, setelah cederanya pulih, itu seperti naga kembali ke laut dan harimau kembali ke hutan. Aku tidak akan menanggung sedikit pun keluhan lagi. Sai, para eksekutif tingkat tinggi dari Akademi Tao naik ke udara satu persatu. Di gunung dekat kampus, Din Sanhuan masih terikat di tiang besi tinggi, dengan kepala tertunduk, tak sadarkan diri. Darah di tubuhnya mengering dan berubah menjadi merah tua. Sial, melihat pemandangan ini, setiap anggota senior Akademi mengertakkan gigi, geram. Haha, Xie Changkong, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Apakah kamu ingin menyerahkan tablet penjaga dan Ye Yunfei, atau memilih untuk menyerahkan Sanhuan Han? Sosok ilusi muncul di atas gunung lagi, menatap penjaga dengan main-main para pejabat tingkat tinggi dari Akademi Tao ini. Kami sudah membuat pilihan, kata Xie Changkong dengan dingin. Oh, bagaimana kamu memilih? Tanya sosok hantu itu. Xie Changkong tidak menjawab, dan berjalan menuju gunung dengan langkah besar. Apa yang dia gunakan adalah gerak kaki yang sangat misterius, dan setiap langkah yang diambilnya mengandung hukum tertentu, yang tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Pada saat yang sama, ke-6 tetua panti jompo, serta Dekan Zhou, juga meregangkan tubuh mereka pada saat yang sama dan bergegas menuju gunung. Oh, sosok ilusi yang berdiri di atas gunung tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Huff, jadi kamu ingin mengadili kematian? Sosok hantu itu berkata dengan dingin. Saat berikutnya, Sai, lebih dari selusin Master Rilem Dongtian memancarkan aura ganas muncul pada saat yang sama, melonjak ke langit satu demi satu, berdiri di samping sosok ilusi, masing-masing dengan tatapan membunuh. Tak perlu dikatakan, para penguasa alam Dongtian ini semuanya berasal dari kekuatan teratas di Zhongzhou. Haha, sekelompok orang cacat, sakit, dan lemah berani datang dan bertarung. Xie Changkong, karena kamu ingin mencari kematian, maka biarkan kamu melakukannya. Salah satu penguasa alam Dongtian tertawa terbahak-bahak. Xie Changkong, setelah hari ini, Akademi Pelindung Dao Anda akan benar-benar keluar dari jajaran pasukan teratas di Zhongzhou. Kata master lain dari alam Dongtian, Shen Han. Bersambung.